Halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Assalamualaikum, gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar, dan main top 11-nya semakin GG. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Guys, di awal tahun 2025 ini, khususnya di video pertama ini, Bang Sans mau doakan abang-abang subscriber Sunstop 11 atau semuanya yang nonton video ini. Bang Sans doakan mudah-mudahan di tahun 2025 segala keinginannya, segala cita-citanya bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Oke guys, dalam video kali ini Bang Sans mau membahas tentang apa sih yang harus kita persiapan dalam menghadapi awal musim, apalagi di tahun baru yaitu 2025. Nah oke guys, khususnya untuk pemula ada beberapa hal yang harus kalian siapkan dalam menghadapi musim baru, khususnya di tahun 2025. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Oke, seperti yang kalian lihat di sini Bang San sedang membuka toko. Di sini ada cendol ya guys ya, atau booster stamina. Nah, buat kalian para pemula ya guys ya yang baru main top 11 itu wajib banget ngumpulin cendol ya guys ya. Seperti yang kalian lihat, Bang Sans itu punya 1247 cendol. Nah, itu adalah hasil nabung dari iklan ya guys ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sebelah kanan itu ada bacaan gratis guys. Nah, itu kalian ambil, setiap hari kalian bisa dapat 25 cendol. Satu musim di top 11 itu kalau nggak salah 28 hari, artinya 25 dikali 28 sama dengan 700. Dalam satu musim kalian dapat 700 cendol. Itu baru dari iklan ya guys ya, belum dari bonus yang lain. Misalkan dalam satu hari kalian tuh bisa dapat satu cendol dari temen, dikalikan saja 28, artinya kalian udah dapat 728 cendol dalam satu musim. Kenapa Bang Sans menyarankan kalian untuk ngumpulin cendol terlebih dahulu ya guys ya? Karena di top 11 item yang paling penting itu ada dua guys. Pertama ada token, yang kedua adalah cendol atau booster stamina. Dengan token ya, misalkan kalau kalian banyak token guys ya, terus cendolnya sedikit, kalian bisa beli cendol seperti ini guys. Nah, ini bisa dibeli pakai token. Tapi kalau kalian misalkan tokennya dikit kayak Bang Sans cuma 36, kalian wajib punya banyak cendol. Kenapa? Karena cendol itu bisa dipakai ngelatih pemain. Nah, kalau kalian kekurangan resource, baik itu token atau misalkan cendol, itu kalian bakalan stuck atau bahkan bisa aja kalian pensiun karena kalian nggak akan berkembang sama sekali timnya. Karena sekali lagi, untuk mendapatkan tim yang bagus itu kalian perlu ngelatih pemain, dan tentunya untuk ngelatih pemain itu perlu cendol guys. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian masih level 1 guys, kalian itu wajib nge-push dulu level latihan ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini Bang Sans udah levelnya mentok di 111. Nah, usahakan kalau misalkan kalian levelnya masih kecil, masih 1, 2 sampai 4, itu kalian usahakan level latihannya di-push secepat mungkin. Kenapa? Karena semakin besar level latihan, maka level drill pun itu akan meningkat. Nah, bisa kalian perhatikan di sini guys, levelnya udah kelas dunia, dan ini untuk ngelatih pemain sumpah enak banget guys. Berbeda kalau misalkan levelnya masih amatir, tentu saja itu juga akan berpengaruh pada proses latihan ya guys ya. Nah, agar lebih signifikan hasilnya, maka Bang San sarankan untuk push level latihan sama level drill seperti ini. Oke, next kita ke tips yang keempat guys. Tips yang keempat, kalian harus mempersiapkan pemain sebaik mungkin. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, Bang Sans punya 4 pemain yang memang udah Bang Sans latmil ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat jumlah token Bang Sans itu cuma 36, tapi Bang Sans punya 4 pemain tier langka guys. Nah, ini nyambung ke tips yang pertama, yaitu ngumpulin cendol, karena hasil cendolnya nanti bisa kita manfaatkan untuk ngelatih pemain. Oke, pemain pertama yang Bang Sans build dan wajib kalian build ketika membuat tim itu adalah striker guys. Oke, dengan membuat striker semacam ini, kalian nanti bakalan punya ujung tombak yang tajam luar biasa. Bahkan mungkin striker kalian atau AMC kalian itu bakalan jadi top scorer di setiap musim. Bisa kalian perhatikan di sini, untuk pemain Bang Sans ini ya, dia itu udah bikin 12 gol dalam 3 laga guys. Itu untuk di liga ya guys ya, sedangkan di Liga Elite dia baru bikin 3 gol dari 2 laga, lalu di Cup dia bikin 8 gol dari 3 laga. Nah, dengan melatih pemain yang tepat,
itu kita bakalan awet guys. Ini Bang Sans latih dia kalau nggak salah di usia 20 atau 19. Bang Sans lupa lagi, tapi videonya ada kalau nggak salah, kalian bisa scroll saja. Di usia 28 tahun dia ini masih sangat worth it untuk dilatih kembali. Kenapa? Karena di sini untuk keterampilannya itu masih bisa di-push lagi. Nah, oke, kalau misalkan kalian udah punya striker yang bagus, kalian bisa mulai ngelatih winger ya guys ya. Nah, di sini Bang Sans punya pemain si Cristiano Ronaldo, atau misalkan kalian bisa langsung ke MC atau DMC seperti ini. Kalau Bang Sans pilihannya itu adalah striker dulu, lalu kedua adalah MC karena kita harus kuat di tengah, sedangkan untuk wingernya itu Bang Sans bisa beli dari transfer, lalu selanjutnya Bang Sans latih winger, lalu selanjutnya Bang Sans latih DMC. Tapi ini sesuai selera saja ya guys ya. Kalau misalkan kalian lebih suka ngelatih duluan DMC itu nggak apa-apa guys. Atau misalkan kalian Bang saya mah pengen strikernya beli aja ngasal, yang penting wingernya pada bagus-bagus, itu nggak apa-apa guys. Kalian punya style sendiri. Cuman saran Bang Sans itu lebih baik dimulai dari striker. Oke, tips selanjutnya yaitu adalah bonus latihan ya guys ya. Oke, perhatikan di sini guys. Bonus latihan Bang Sans itu ada di 40. Bang kok kecil banget? Oke, ini rahasianya guys ya. Kalau misalkan kalian main di asosiasi, Bang Sans sih saranin kalian main di asosiasi guys. Kalau misalkan bisa di Gold 1 atau misalkan di Berlian, di Platinum atau di Pamungkas. Itu karena kalian bakalan dapat reward token ya. Nah, mengapa Bang Sans menyarankan kalian latihannya jangan dulu di-push di awal musim? Itu tujuannya agar poin latihannya itu cepat didapat. Seperti yang kalian lihat di bagian bawah itu ada tulisan lanjutan ya guys ya. Di atasnya itu ada 10 poin tersedia. Nah, itu bisa Bang Sans pakai nanti seperti ini guys ya. Oke, nah misalkan menyerang di sini Bang Sans tambah nih. Nah, sisa ada 3. Nah, seperti ini ya. Ini adalah trik yang cocok untuk menghadapi turnamen asosiasi ya guys ya. Karena untuk di asosiasi itu tentunya akan berbeda dengan liga, akan berbeda dengan Liga Champions atau Cup. Biasanya pertandingan asosiasi itu jauh lebih berat, apalagi kalau misalkan kalian udah main di Gold 1 atau misalkan di Berlian, di Platinum atau bahkan di Pamungkas. Oleh karena itu, Bang Sans menyarankan kalian sekali lagi untuk bonus latihannya ditahan dulu. Tapi sekali lagi dikembaliin sama kalian. Bang saya mah lebih enak nge-push dari awal. Misalkan dari awal, dari hari pertama nih, misalkan habis reset season, terus kalian langsung push tuh level latihannya sampai ke 50, sampai ke 70. Itu gak apa-apa guys, karena itu style kalian. Nah, di sini Bang Sans hanya menunjukkan sama kalian gimana caranya mendapatkan poin lanjutan untuk bonus latihan itu secara cepat. Oke, next, setelah kita membahas tentang bonus latihan, kita sekarang akan bahas tentang di pemain ya guys ya. Di sini Bang Sans sarankan kalian untuk tidak nge-push dulu OVR back sama kiper. Bang, alasannya apa? Alasannya karena Bang Sans udah bikin eksperimen ya guys ya. Di tim Inter Milan, Bang Sans itu membuat satu back sampai menyentuh OVR 180 atau tir langka guys. Lalu Bang Sans sandingkan dengan 2 back di samping ya guys ya. Karena si back yang OVR-nya 180 atau tir langka itu Bang Sans simpen di tengah. Oke, Bang Sans sandingkan dengan back minus ya guys ya waktu itu. Dan ternyata nggak ada beda jauh ya guys ya antara back yang dilatih sampai OVR 180 sama back minus ya guys ya. Jadi Bang Sans sarankan kalian jangan dulu nge-push OVR DC atau kiper kalau resource kalian itu cuma sedikit. Tapi kalau misalkan kalian punya cendol banyak, punya token banyak, itu nggak apa-apa, gas aja guys ya. Nah, untuk penjaga gawang, kalau misalkan kalian punya banyak cendol, Bang Sans sarankan latih saja sampai OVR-nya itu menyentuh 180 atau tir langka. Tapi kalau kalian resource-nya dikit, nggak punya cendol, nggak punya token, maka biarin aja seperti ini guys. Toh seperti ini pun tetap aman. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel Sunstop 11 agar semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian mau join grup WA Sunstop 11 silahkan klik tautan di deskripsi. See you di next video guys, salam top 11.